yang terpenting itu untuk membangun keluarga yang suka membaca, membangun budaya membaca, ternyata bukan secepat mungkin anak bisa membaca. Oh gitu. Iya, karena yang dibutuhkan itu bukan anak yang bisa membaca, tapi anak yang suka membaca. Suka, ada minat. Bener. Iya. Bahkan ketika dia sudah nyalain TV, saya biasanya mojok di dekatnya, saya membaca dengan mencoret-coret atau membuat catatan-catatan. Nah, akhirnya dia, ya karena ibunya lagi nyata, dia mendekat. Akhirnya TV yang YouTube itu Dimatiin. belum sampai dimatiin, tapi sudah tidak menarik perhatian. Akhirnya dia ikut membaca yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Literasi. Berjumpa, ini perdana dari tim literasi mengadakan podcast literasi. Oke, pagi ini saya ditemani oleh ustazah favorit kita semua, Ustazah Bustani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Mbak Khair gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ustazah alhamdulillah bisa ke sini tadi. Sepertinya buru-buru Ustazah, dari mana? Benar. Tadi agak hektik gitu ya. Hektik ya. Ya alhamdulillah. Perkenalkan dulu narasumber untuk podcast literasi kali ini adalah Ustazah Bustani Nurhidayati SPD. Beliau biasa dipanggil anak-anak dengan Ustazah Bustani, yang sangat familiar dengan kita semua. Ustazah yang sangat ramah, Ustazah yang sangat kalau saya sebagai pustakawan di ABY, beliau tuh sangat minat bacanya sangat tinggi sekali. Itu terbukti karena beliau sering minjem buku, berkunjung, terus apalagi ya, sering menanyakan, Mbak Khair ada buku apa lagi nih, kayak gitu ya. Itu tentunya ini akan saya ulik Ustazah, akan saya gali kok sampai minat baca Ustazah itu sangat tinggi sekali, sangat bagus sekali. Nanti saya tanyakan triknya ya Ustazah. Oke, beliau adalah guru bahasa Inggris di ABY ini, dan kebetulan ada di rumpun bahasa ya Ustazah ya. Bahasa Inggris. Tapi nanti podcastnya itu pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris ya Ustazah. Boleh. Kalau bahasa Inggris saya bingung mau tanya apa lagi. Gitu ya. Ya, nanti kita berbahasa Indonesia saja. Okay. Paling bisa tanya, how are you Ustazah? Oke, untuk pertama saya akan menanyakan ini Ustazah. Ustazah itu kan memang saya lihat minat bacanya sangat tinggi ya. Nah, untuk membentuk minat baca yang sangat tinggi itu mungkin sudah dibentuk dari kecil, mungkin ya dari keluarga Ustazah, itu bagaimana? Iya, jadi Mbak Khair ini tadi ya di prolog menyampaikan saya sering pinjem buku. Ya, kalau itu diukur minat baca tinggi mungkin bener ya, karena membeli buku juga sesuatu sekarang, jadi saya lebih suka meminjam. Baik gitu. Jadi memang dari itu ya, kalau saya ingat masa kecil saya memang dikenalkan membaca itu oleh ayah ya, yang selalu beliau langganan majalah Joyoboyo berbahasa Jawa. Kemudian beliau di sekolahnya itu ada langganan koran yang dibawa pulang. Saya juga Masya Allah ya, beliau langganan majalah Ananda. Sekarang sudah nggak tahu masih ada nggak ya Mbak? Kayaknya udah nggak ada tuh. Perpus belum pernah, berarti memang itu sudah era zamannya. Itu saya bersyukur sekali di zaman bahkan itu desa saya belum ada listrik waktu itu. Jadi saya melihat membaca itu menyenangkan ternyata. Terus membaca pakai penerangan apa Ustazah? Kalau membaca pakai uble, lampu, pakai minyak. Nah, begitulah, seru ya. Mungkin nggak ngalamin itu. Enggak, alhamdulillah. Iya. Berarti memang dari kecil keluarga Ustazah sangat mendukung itu ya, untuk menerapkan anak-anaknya, putra-putranya untuk membaca itu sudah dari keluarganya Ustazah ya? Iya, tapi saya tidak tahu ayah saya apakah merencanakan atau tidak, tapi yang saya rasakan kami bertiga memang akhirnya suka membaca gitu. Dari saudara-saudara Ustazah juga? Ya, mereka juga suka membaca ya, dengan sesuai minat masing-masing gitu. Gitu ya. Dan ditemukan dengan seorang laki-laki yang memang suka membaca juga. Itu Mbak Khair udah tahu ya. Nah, di situ jadi kayak jodoh, benar-benar jodoh. Ya, dan jadi sampai sekarang gitu kayaknya sudah membaca. Jadi Ustazah dari keluarga yang sekarang, sekarang putranya berapa Ustazah? Anak saya 3. Nah, itu gemar membaca juga semua? Saya lihat begitu, ya. Saya lihat suka membaca mereka. Iya. Kalau saya kan kenal di sini Mas Basel, nah itu yang 2 itu enggak. Mungkin
karena Mas Basel juga sering meminjam buku lah, saya juga mikirnya oh ibunya suka baca, mungkin anaknya jadi suka baca seperti itu benar nggak Ustazah? Berpengaruh nggak itu? Iya, jadi saya tidak, waktu awal anak pertama saya menikah itu memang menikah ya, tadi lucu bertemunya dipertemukan oleh Allah ya dengan orang yang juga suka membaca. Bahkan waktu itu ketika kami menikah membawa harta masing-masing di kontrakan kami, yang kecil itu yang dibawa adalah buku baca gitu, jadi tidak punya apa-apa. Hartanya buku. Bahkan beberapa buku itu sama gitu, judulnya ada belasan buku yang judulnya sama yang kami akhirnya sumbangkan gitu. Nah itu kemudian ya sebagian besar aktivitas kami memang membaca, dan itu dilihat oleh anak ya, anak pertama tentunya. Kita belum punya rencana bahwa membaca itu penting, kemudian anakku harus suka membaca, itu sama sekali belum terbesit gitu sampai mungkin TK ya baru muncul gitu. Maaf Ustazah, kalau untuk anak dari putra-putrinya Ustazah itu untuk kemampuan membaca lancar itu usia berapa? Ini mau saya terapkan untuk anak saya Ustazah. Saya itu anak saya suka membaca semua, tapi mereka untuk ukuran bisa membacanya itu boleh dibilang normal atau tidak terlalu cepat. Jadi SD untuk yang pertama perempuan itu TKB sudah membaca tapi belum lancar. Jadi dia hanya membaca kata tapi belum kalimat. Kemudian yang kedua dan ketiga lebih lama lagi. Jadi mereka mendaftar SD itu baru mulai bisa membaca. Jadi saya mendengarnya juga setelah anak saya gede ya, yang pertama gede, bahwa yang terpenting itu untuk membangun keluarga yang suka membaca, membangun budaya membaca, ternyata bukan secepat mungkin anak bisa membaca. Iya, karena yang dibutuhkan itu bukan anak yang bisa membaca, tapi anak yang suka membaca. Ada minat. Bener. Jadi kalau betapa banyak anak-anak itu bisa dikursuskan untuk cepat membaca ya Mbak Khairi ya. Jadi betul. Ada dengan bangganya 3 tahun ini sudah bisa membaca. Tapi ini bahkan bayi udah bisa membaca. Tapi apakah kemudian dia suka? Nah itu baru PR. Itu ternyata tidak sama. Jadi bisa membaca itu belum tentu suka. Nah waktu itu memang karena bapak ibunya suka membaca, dia biasa minta dibacakan ya, awal-awal tuh minta dibacakan, dan itu ternyata daya tarik tersendiri gitu ya, dibacakan. Berarti dari kecil Ustazah sudah membiasakan membacakan buku misal sebelum tidur kayak gitu? Iya. Oh gitu. Jadi waktu itu apa ya Mbak, di kontrakan belum ada TV dan sebagainya, itu ternyata daya dukung tersendiri. Iya, nggak ada gangguan-gangguan lain. Fasilitas itu tidak ada. Jadi waktu itu ya membaca buku, kemudian terpikir ya bagi kami berdua bahwa keluarga itu memang pusat pendidikan. Jadi kita itu ingin mengajarkan banyak hal ya tentang cara hidup, akhlak itu ya. Tapi bagaimana itu caranya waktu itu, karena kami juga pasangan muda. Nah, ternyata membaca itu ternyata bisa menjadi salah satu cara yang sangat baik untuk media mengajarkan banyak hal. Jadi apapun itu terkait dengan bagaimana anak menata bukunya rapi. Kita bisa membaca buku, ternyata ada yang dulu itu buku namanya Franklin, serial Franklin. Itu saya selalu melihat, itu kan banyak serinya, itu puluhan kalau nggak salah. Nah, saya mengambil tema yang ternyata cocok dengan hal yang ingin saya ajarkan di anak saya gitu. Misalnya Franklin judul Guru Baru, Franklin pas saya hamil anak kedua, itu juga saya bacakan buku itu gitu ya. Jadi dia jadi punya gambaran. Setelah itu, nah saat itulah ketika saya tidak ada, lucunya itu 3 anak saya itu, dia itu ini Mbak, pura-pura bisa membaca. Nah, itu lucu sekali itu. Jadi mereka tuh selalu baca buku, misalnya ya, dia huruf sudah tahu, tapi dia pura-pura baca buku. Padahal itu karangan dia, menirukan ibunya bacanya gimana. Jadi aneh sekali gitu. Kalau misalnya gambarnya itu anak lagi duduk gitu ya, tidak sesuai sama sekali dengan bacaannya gitu, tapi menyukai buku, menyukai membaca itu setidaknya ya, suka gitu ya. Benar. Salah satunya ya ketika akan mengajarkan sesuatu itu dengan dibacakan, karena tidak mungkin ya tiba-tiba
tiba-tiba ya Mbak kamu tuh harus rapi gini-gini gitu. Mungkin itu boleh juga sih ya, cuman kok jatuhnya anak jadi kayak merasa dihakimi, merasa betul. dikritik, Bukan dan hanya anak-anak disuruh ya, tapi dikasih contoh gitu ya. dikasih. Apalagi kalau sekarang pemahaman kognitif itu kan penting tuh, misalnya pemahaman kognitif tentang kuman, mengajarkan cuci tangan. Oh ternyata kuman tuh ada di mana-mana. Ini di buku ada gambar kuman, ada ini. Gitu. Nah itulah dari hal-hal kecil itu sampai sekarang gitu ya. Saya ketika ada tren-tren apa, misalnya kami sekarang sedang tren tentang pernah ya beberapa waktu yang lalu, bahkan bukan sekarang saja, itu tentang tren bagaimana membekali anak tentang pelecehan seksual, kepekaan mereka itu. Kami juga dengan majalah, dengan buku, dengan literasi ya, jadi kita lihat bersama di buku itu apa itu pelecehan seksual. Karena kalau saya mendefinisikan mungkin saya juga bingung, tapi kan buku itu atau majalah itu di-create, ada timnya gitu. Jadi ya saya jadi bisa mengajak cerita, ada 5 bagian yang tidak boleh disentuh. Itu kan saya merasa bersyukur sekali dengan pendekatan membaca itu, lebih nyaman rasanya gitu ya. Semua aspek terangkum ya. Kita dan mengajarkan ke anak itu lebih enak. Ya. Ini loh ada bukunya, kita ceritakan. Ya, harapannya nanti mereka juga akan begitu ketika usianya bertambah. Mereka tidak akan, tentu kita tidak akan membacakan terus ya, tapi mereka akan mencari sendiri gitu. Oh dulu ada bacaan dia, sudah tahu habitnya, sudah terbentuk habitnya ya, sudah dari kecil ya. Memang kalau pelecehan seksual memang sudah marak sekali terjadi. Makanya memang kita perlu menanamkan ilmunya sejak dini. Betul. Itu Ustazah sudah tepat sekali itu menanamkan dari bukan hanya dengan nasihat lisan, tapi memang dari sumber bacaan yang mereka sukai kayak gitu ya. Kalau di keluarga Ustazah sendiri ada nggak sih kegiatan rutin, semisal kita membaca bersama, berkumpul bersama kayak gitu? Saya kok tidak ada ya yang sangat khusus ya, tapi kayak tadi ya, misalnya makan sayur gitu ya. Saya suka nggak makan sayur? Suka hebat ini, ibu hebat. Sayur ini. Padang, Ustaz. Sayur Padang ya. Sayur plus sambelnya plus itunya ya. Oh itu enak sekali. Dan itu berbeda dengan saya. Jadi saya itu dari remaja sampai mahasiswa, sampai bekerja pun saya tidak suka sayur, tidak terlalu anti, tapi tidak suka. Doyan tapi tidak suka. Jadi saya hanya makan sedikit atau kalau memungkinkan menghindari gitu. Oh gitu. Nah waktu anak saya 3 tahun itu saya bertanya ke seorang guru gitu ya, gimana ini anak saya bisa suka sayur? Pertanyaan beliau ke saya tuh, Mbak Bustani suka sayur enggak? Saya langsung jelek gitu ya. Oh enggak Bu, bagaimana gitu ya, kalau bisa Mbak Bustani harus suka dulu makan sayur, apapun sayur dimakan, makanlah dengan gembira, kemudian ada atau tidak ada anaknya, apalagi kalau ada anaknya gitu. Saya langsung iya, nah, itu berat buat saya gitu ya. Jadi akhirnya saya baru memulai Mbak di usia anak saya 3 tahun 4 tahun, sambil menumbuhkan dia kesukaan makan sayur, saya itu berjuang gitu suka sayur demi anak ya. Demi anak. Sampai fase ini mungkin bolehlah disamakan gitu. Makan sayur dengan membaca itu sekarang sama pentingnya. Kalau saya tuh, nah bagi kami, keluarga kami tuh saya dibesarkan di suka membaca, kemudian ya Allah mentakdirkan saya bekerja di bidang pendidikan yang dia erat sekali dengan membaca. Nah itu kan bagaimana kalau orang yang bekerjanya mungkin dia bisnis atau bekerjanya di bidang-bidang yang memang dia tidak banyak membutuhkan literasi, itu pasti tidak semudah itu gitu. Pasti itu sebuah perjuangan. Nah saya sendiri tidak ada waktu khusus, tapi memang kalau kami ingat di keluarga kami waktu-waktu kosong itu memang membaca gitu ya. Jadi ayahnya juga selalu punya buku yang dia baca, saya juga ada. Nah terus kakak yang nomor 1 juga, bahkan dia kalau makan atau apa itu harus sambil baca gitu. Nah itu adiknya yang kecil
ya Ikut. jadi ikut itu, Ikut. jadi ikut. Bahkan ketika dia sudah nyalain TV, saya biasanya mojok di dekatnya, saya membaca dengan mencoret-coret atau membuat catatan-catatan. Nah, akhirnya dia, ya karena ibunya lagi nyata, dia mendekat. Akhirnya TV yang YouTube itu Dimatiin. belum sampai Belum dimatiin, sampai. tapi sudah tidak menarik perhatian. Oh, Akhirnya dia akhirnya ikut membaca membaca. kan itu ya. Dan itu saya melihat membangun kebiasaan memang memberi keteladanan, dan betul, itu bukan yang hanya menyuruh tapi ya, memberikan contoh. memberikan Ya. contoh dan menunjukkan betapa asiknya gitu ya. Nah, itu. Tapi mungkin untuk sobat literasi yang keluarganya sedang kayak saya berjuang suka sayur tadi, mungkin masih dibutuhkan itu time untuk membaca gitu ya. Itu kan bisa direncanakan gitu, bisa ya. diusahakan ya Ustazah. Benar, bisa direncanakan. Habit itu bisa dibentuk. Iya, karena sama kayak saya berjuang suka sayur, itu saya awali dengan betapa pentingnya sayur, betapa saya rugi kalau tidak makan sayur. Sama pentingnya membaca juga, ini rugi sekali kalau semakin banyak kita tambah literasi. Pentingnya membaca itu adalah motivasi pertama untuk kita suka membaca. Ibaratnya gitu. itu asupan ya, asupan otak ya. Asupan otak, benar gitu kayak saya. Sayur asupan tubuh, kalau benar, baca asupan otak. Saya dulu, ya Allah, apa sih enaknya sayur gitu. Tapi saya membaca, oh sayur sangat sangat penting gitu untuk sekarang dan yang akan datang. Membaca juga begitu. Betapa anak-anak yang suka membaca itu sekarang banyak sekali ya. Para ahli itu meneliti betapa ada aspek kognitif yang dibangun, aspek bahkan emosional yang juga dibangun dengan membaca gitu. Ya. Berarti ketika putranya Ustazah, berapa Ustazah, maaf, putranya? 3. Itu dari kecil memang sudah suka baca semua ya? Ya, mereka suka ya itu. Soalnya beberapa kali juga saya kalau di sini kan yang saya temui kan Mas Basel ya. Itu juga sering menanyakan buku baru. Wah, ini kayak ibunya ini. Nah, itu apakah ada pengen keinginan beli tapi belum minta ibunya belum dibelikan kan ya, Pak ya. Nah, itu saya mau tanyakan, itu dari putra-putrinya Ustazah itu sering nggak sih minta belanja buku gitu? Iya, ya, itu selalu. Jadi selalu. Saya juga begitu gitu. Jadi di pikiran mereka ketika dapat uang saku atau apapun itu yang terpikir adalah buku. Coba ditanya ke anak saya nomor 1, 2 itu apa yang diinginkan, buku apa yang sekarang diinginkan, pasti sudah ada di kepala ya, gitu. Saya juga meskipun ya berbagai situasi kadang keinginan itu tidak terbeli, tapi akhirnya kami bisa membaca lewat perpustakaan. Makanya Pak Khoir, kalau saya tanya jangan ini ya, mana enggak apa-apa ya, gitu. Malah itu menjadi pengadaan. Benar, catat ya. Iya, jadi bagus sekali. Jadi bukan hanya trennya pengen baju yang terkini apa, bukan hijab terkini, tapi buku yang diminta buku, ya. Iya. Itu bagus sekali. Kalau yang TK gimana Ustazah? TK kelas 1 sekarang? Kelas 3. Oh, udah kelas 3. Kelas 3. Ya, mungkin saya tidak tahu ya. Jadi kakaknya itu naturally membaca. Nah, yang nomor 2 juga, yang ketiga memang eranya berbeda ya. Sudah ada era Android, era YouTube. Benar. Ini sedikit berbeda. Oh ya. Ya ini yang juga saya tanyakan ini Ustazah. Memang anak zaman sekarang kan memang ini ya, era digitalnya ya. Gangguannya mah HP. Nah, itu ada nggak sih jam-jam khusus? Maksudnya dari peraturan keluarga Ustazah sendiri ya, karena saya bertemu Ustazah. Hari ini hanya jam untuk HP hanya sekian, membaca harus sekian. Kita ada nggak Ustazah? Iya. Jadi kalau dulu itu tidak banyak saingan, itu membangun budaya membaca itu lebih mudah. Nah, sekarang memang banyak ya yang menyampaikan membaca itu menjadi satu yang jika dibandingkan menonton YouTube Reels yang full color, full suara, warna gitu ya. Tapi membaca mungkin membutuhkan konsentrasi. Nah, dengan itulah justru kita harus memahami membaca itu penting. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa dipahamkan? Nah, itu memang bisa lewat cerita sesuai usianya. Jadi sesuai usianya, kayak tadi ya, saya masih langganan majalah, bukan langganan ya Pak, langganan itu kan berarti datang, kita beli ketengan gitu. Sudah punya kebiasaan membeli jadi membeli itu di artikel majalah itu selalu merespon hal-hal kekinian, termasuk hal-hal suka membaca. Jadi kita itu
jangan hanya melarang itu produknya ya, untuk membaca harus banyak, jangan banyak main HP, jangan ini, tapi kita tidak pernah menceritakan, memberikan pemahaman kognitif. Misalnya kemarin saya dapat ya dari kakaknya tuh menyampaikan ke adiknya tentang proses otak itu di internet juga sekarang banyak ya, di TikTok, proses yang terjadi pada otak kalau membaca dan proses pada otak ketika menonton TikTok itu juga ada di TikTok. Nah itu diceritakanlah ke anak kita. Jadi anak kita itu diberi pemahaman kognitif kalau membaca itu kayak gini loh, kamu pentingnya. Nah kalau TikTok tuh di otak seperti ini, sehingga ketika kita muncul aturan, saya jelas lah ada aturan ya, aturannya main HP itu weekend, kemudian HP itu punya Umi, tidak harus izin misalnya itu, tapi itu produknya aja gitu, dan itu jangan banyak-banyak gitu ya. Kadang-kadang kalau banyak-banyak aturan malah makin apa ya, anak semakin karena dia nggak pernah tahu aja. Dia lihat juga, saya juga ini, kalau saya pulang kerja kemudian main HP lama, nah itu sama saja kan kalau saya memberikan larangan. Artinya memang kita juga harus memberikan pemahaman, pertama kognitif, yang kedua memberi keteladanan. Saya pernah sehari anak saya sama sekali tidak main HP. Itu karena apa? Kenapa? Ternyata karena saya juga pas nggak pegang HP Mbak Koir. Nah kan jadi kan beratnya tuh ternyata di saya, bukan di anak saya gitu. Jadi kalau pas ya pertama memberikan pemahaman. Jadi kita yang harus yakin bahwa ternyata anak-anak di proses pembelajaran di kelas itu kan sebagian besarnya memang harus dilatih membaca, memahami bacaan. Nah kalau di rumah tidak dibangun kesukaan membaca, itu di kelas dia cepat bosan misalnya, cepat ini ya, sesuai usianya lah. Kalau anak TK ya masih wajar ya, SD. Tapi kalau SMP saya melihat anak-anak kadang-kadang juga mencatat, memperhatikan guru itu semakin sebentar konsentrasinya. Itu perlu dipahamkan di sekolah, bahkan juga di rumah dukungan gitu orang tua di rumah ya. Memberi pemahaman, memberi keteladanan, baru membentuk aturan. Membentuk aturan itu kalau saya sebaiknya terakhir gitu ya. Jangan pertama langsung diatur, anaknya nggak tahu, ibunya juga nggak pernah membaca buku, HP-an terus bapaknya juga, tapi aturan kok aku diatur banget. Misalnya itu kan anak nggak bisa terima itu, nggak terima, dan mereka nanti bisa nyuri-nyuri kalau ibunya lagi acara ngaji, nah kesempatan ibunya harus sampai kakak kan juga kesempatan nonton gitu. Oh gitu. Berarti kalau Ustazah lihat nih ya, dari lingkungan kecil dari keluarga Ustazah, kemampuan anak itu terpengaruh juga dari minat bacanya Ustazah. Maksudnya ketika anak suka membaca, untuk memahami soal-soal yang ada di sekolah itu sangat berpengaruh nggak? Apalagi untuk saat ini kan ada soal literasi, numerasi, itu kan kemampuan baca anak kan gimana itu menurut Ustazah? Kalau di anak saya ya mereka jadi suka ya karena itu membaca, tapi memang saya tidak banyak mendengar keluhan, itu saya sudah oke ya. Tapi untuk apa ya, membaca cerdas itu memang anak butuh pembelajaran di sekolah untuk kayak misalnya saya mengajar bahasa tuh. Dalam kompetensi bahasa itu teks saja itu anak 1 harus tahu tujuan teks, 2 harus tahu apa latar belakang teks, 3 nah itu sebenarnya keterampilan hidup gitu. Itu diajarkan dia, motivasinya dibangun di sekolah, keterampilannya dikuatkan di sekolah, di rumah motivasinya ya, di sekolah keterampilannya, dan itu adalah keterampilan hidup. Jadi kalau saya mengajar anak-anak, this is not about ASPD. Jadi ini bukan ASPD supaya kamu dapat nilai 9, 100 untuk masuk SMA favorit saja, bukan. Tapi kemampuan memahami teks bacaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahkan literasi numerasi ya, itu adalah keterampilan hidup. Bahwa ketika kita membaca sesuatu, kita harus cerdas, ini siapa penulisnya, tujuannya apa, kemudian apa pesan tersiratnya apa. Nah itu supaya kita tidak termakan hoak gitu ya. Nah sekarang lagi tren kan, di saat situasi di luar sana itu banyak berkubu, orang menilai pihak lain dengan seolah-olah itu betul, itu keterampilan literasi itu sangat dibutuhkan. Nah kalau nilai angka itu saya kira efek saja ketika dia suka membaca,
dia tertarik diajari keterampilannya, saya kira nilai angka itu akan ikut gitu ya. Dan itu tidak hanya angka, dalam dunia nyata mereka juga tidak akan bingung kalau kan ada tuh orang yang membaca dia tidak tahu ini ditulis oleh seseorang yang memang dalam realitas dia berkubu kemana. Nah, dia ikut saja semua 100%. Itu kan sekarang banyak ya, dan semoga anak-anak kita generasi ke depan tuh tidak seperti itu gitu, karena mereka dari keluarga yang diajari suka membaca, didampingi untuk membaca di sekolah, ada keterampilan membaca. Nah, itu berarti memang harus support ya dari baik dari keluarga yang di rumah dan sekolah itu sama-sama berkontribusi untuk menumbuhkan minat baca anak itu. Termasuk lingkungan literasi sekolah itu juga satu yang sangat diharapkan gitu, berperan gitu ya, mengadakan stimulus ya, ada lomba, ada acara itu sangat support gitu. Oke, kalau Ustazah melihat untuk literasi anak-anak yang di ABY ini seperti apa Ustazah sebagai guru bahasa? Apalagi kemarin kelas 7 Ustazah memegang kelas bahasa ya, sampai sekarang ya. Sampai gimana sekarang. anak-anak untuk literasinya itu? Oke, dalam minat membaca mereka baik ya. Kalau kita kecilkan lingkupnya di sekolah kita ya, itu anak-anak rata-rata mereka dari keluarga yang punya tradisi literasi baik lah gitu. Mereka orang tuanya bergerak di pendidikannya tinggi ya, bahkan pendidikan tinggi. Itu cukup bagus. Di sekolah juga ada tadi ya keterampilan membaca, ada program juga literasi dari sekolah. Saya bersyukur ABY menjadi lingkup kecil yang subur terliterasinya, karena ya input anak-anaknya gitu ya. Kita belum bicara yang di luar ya, yang di luar sana dan di negeri kita ya seluas ini, karena ini literasi kan kita menghidupkan hati, mencerdaskan negeri gitu. Tapi untuk ABY saya kira anak-anak itu cukup baik ya, meskipun kadang tidak bisa disamakan setiap anak. Misalnya anak-anak laki-laki tidak banyak terlihat membacanya setekun anak perempuan gitu, karena mereka lebih suka aktivitas fisik. Itu tidak berarti literasinya kurang gitu, tapi memang di banyak kesempatan di sini menunjukkan gitu mereka punya daya analisa yang cukup bagus. Ketika ada berita apa itu, mereka ketika membahas di kelas itu mengerti gitu. Mengerti artinya mereka membaca gitu. Berarti untuk anak-anak yang yang di kelas bahasa ini memang sering memanfaatkan waktu kosongnya itu dengan membaca, Ustaz? Iya, membaca. Jadi mereka mungkin karena di sekolah kita sudah ada peminatan ya, saya bersyukur juga itu anak-anak bisa membentuk komunitas yang sesuai dengan minat mereka, dengan planning mereka gitu. Nah, itu sangat, jadilah mereka berkumpul anak-anak yang suka membaca gitu ya gitu. Nah, kita memfasilitasinya, mendampinginya juga lebih mudah kan jadinya kalau ini. Tapi rata-rata untuk bacaan anak-anak yang di ABY ini kira-kira sesuai dengan bacaan usia mereka nggak, menurut Ustazah? Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru, memang membaca itu sangat positif, tapi tidak selalu ya. Tren positif itu tidak membawa hal-hal yang harus dijaga, karena bahan bacaan semakin hari itu semakin mudah diakses. Dia disediakan oleh banyak sekali ideologi. Maaf ya, tidak hanya ideologi yang sejalan dengan Islam, dengan way of life kita. Nah, kita juga harus membekali di keluarga, bahkan juga di sekolah, bahwa tadi membaca cerdas. Kayak saya ke anak saya ya, kembali ke literasi keluarga dari SD gitu ya. Saya sampaikan kalau setiap buku ditulis seorang tuh punya tujuan. Jadi mereka harus tahu itu, supaya mereka mengerti ya. Bahkan novel saya sampaikan ke anak-anak, bahkan novel, bahkan puisi, kumpulan puisi, biografi gitu ya, memoir, itu ditulis punya tujuan. Nah, anak-anak sekarang tidak bisa dibilang, maaf ya Kak, jangan baca buku-buku tulisannya Pak ini itu tidak bisa gitu ya. Jadi anak saya SMP ya, anak saya SMP yang dibeli buku Pramudia, buku apa itu,
strategi ya, yang apa namanya buku-buku pergerakan yang menurut saya kok agak ini terlalu gitu berat. ya. Saya itu tidak bisa dihalangi dan tidak bisa dilarang gitu ya. Justru yang dibangun pemahaman, kamu harus tahu ini mereka hidup di fase apa, kemudian mereka menulis buku itu kenapa. Nah, itu memang harus diterangkan. Nah, itu menjadi bagiannya guru-guru bahasa kami ya, tim penggerak literasi, untuk memahamkan ke anak-anak gitu ya. Jadi karena sudah tidak mungkin Mbak Koir sekarang melarang ini. Nggak bisa, ya misalnya kita tahu-tahu bikin di ABY ini buku-buku yang dilarang dibaca, pasti malah baca gitu. Semakin dilarang anak semakin penasaran. Iya, jadi kita harus tahu bahwa setiap buku sebenarnya ditulis untuk siapa, di usia berapa. Jadi kalau kamu membaca buku yang kira-kira kamu ini, itu kamu jadi, tapi tidak apa-apa ya, kadang-kadang kalau saya ya sebagai guru bahasa tuh positif gitu semua yang mereka baca. Emang kadang-kadang bahkan hal-hal yang sangat dewasa gitu mereka baca tuh. Ada anak baca Supernova, madek saya, misalnya is okay ya, maaf ya yang saya sebut merek, tapi saya pahamkan kita punya artinya kebiasaan membaca itu tidak boleh juga dilepas 100%, harus juga dibersamai dengan pemahaman. Mereka juga ngaji, mereka juga harus belajar tentang akhlak, belajar fikih, belajar akidah, itu semuanya gitu. Jangan sampai udah membaca saja cukup. Jadi membaca itu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu semoga pertama menambah kuat dengan mereka membaca dan menjadi salah satu penyaring gitu ya, untuk mereka milih ini mengajarkan sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, itu sih harapannya. Jadi pola pikir anak yang memang minat bacanya itu sangat tinggi itu berpengaruh pada kepribadian dia ya, kepribadian bahkan sampai ke kompetensi dia untuk menulis, berbicara itu juga berpengaruh ya Ustazah ya. Iya, itu memang kalau saya sebagai guru bahasa ya yang saya pahami, kemampuan membaca, menulis, berbicara, ya, mendengarkan, menyimak, itu kemampuan yang mereka 4 kemampuan bahasa ini saling terkait. Jadi orang yang dia membacanya bagus, banyak, dia akan berbicara lebih baik, lebih teratur, ya mungkin kosakatanya juga banyak. Kemudian dia juga belajar sosiolinguistik, ternyata berdialog dengan beberapa orang, misalnya khususnya membaca fiksi. Nah, fiksi itu contoh kan saja novel ya, itu juga mengajari anak berbagai macam cara berkomunikasi gitu ya. Terus ternyata itu sakit hati itu begitu, misalnya itu mengenal banyak pribadi. Nah, itu kemampuan itu meskipun itu tidak otomatis gitu ya. Kayak anak-anak saya juga tadi ya, membacanya mereka bagus, tapi belum ada yang mereka menjadi penulis ya Mbak. Tapi saya kok yakin kalau nulis mungkin nulis diary ya mereka. Setidaknya penulis ya. Ya penulis ya. Tapi saya yakin anak-anak yang baca bagus ketika ada tugas menulis itu mereka tidak merasa berat gitu. Misalnya tugas mengarang, kayak tugas membuat laporan, itu akan keluar gitu ya. Kan membaca sekian buku gitu ya, dia akan lancar berbicara. Nah, itu harapan kita memang salah satu stimulus membaca ini. Anak-anak juga mungkin tim literasi juga harus menstimulus menulisnya dan berbicaranya gitu. Nanti pasti akan signifikan gitu ya. Meskipun kadang-kadang perlu dilatih juga, untuk menulis kan perlu dilatih juga gitu. Membaca juga perlu dilatih. Berbicara ya, public speakingnya juga perlu dilatih. Tapi bahan dia suka membaca, berliterasi membaca itu ya sama, memang kemampuan literasi kan memang keempat ini ya, sama ya, tidak hanya membaca, itu memang harus dioptimalkan gitu ya. Berarti memang dengan membaca itu kan semakin banyak kosakata yang terserap dalam otak. Jadi untuk kemudian ada tugas dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris suruh membuat tulisan. Kalau anaknya nggak pernah membaca kan juga sulit menulis ini kayak gitu kan. Suruh pidato suruh menyampaikan sambutan, dia nggak pernah membaca. Mau berkata 10 menit baru 2 menit udah habis gitu ya. Kayaknya udah lama gitu ya. Soalnya ya memang ya itulah sangat pentingnya membaca ya Ustazah ya. Nah, alhamdulillah yang di ABY ini kita juga sudah punya jurnal literasi ya. Sekiranya anak-anak dipaksa. Kan hal kebaikan awalnya dipaksa dulu. Jadi anak-anak ditarget
one man one book itu ya, setidaknya 1 bulan 1 buku lah ya. Iya, itu nah, keren itu. Ada gimana? Itu bagus sekali. Saya sangat memang harus didorong makan sayur gitu ya. Nggak paksaan bisa. Dulu nggak apa-apa ya udah. Tapi paksaannya memang harus selalu disertai dengan memberi penyadaran. Nah, itu memberi penyadaran pastilah guru-guru juga, dan kita juga mungkin butuh saya lihat kok di perpustakaan kita itu ada siar membaca gitu ya. Jadi membaca buku itu seperti melihat satu dunia misalnya, itu kan yang dari kata Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i itu kan sebenarnya hal-hal yang harus ditumbuhkan ke anak-anak, kemudian baru diberi tugas gitu ya, sehingga tugas ini ada akarnya, jadi anak-anak tuh tahu. Tapi itu keren, itu ada bukunya. Kemudian saya juga melihat langsung gitu di pembelajaran bahasa Indonesia, terutama sebelum belajar tuh anak-anak berliterasi dan menulis bukunya itu gitu. Dan itu itu luar biasa, sobat literasi ya. Ya ada seperti itu. Jadi ada ini pancingan. Iya, setidaknya benar. Ya dipaksa dulu. Jadi anak yang belum pernah meminjam buku itu dengan adanya jurnal literasi jadi meminjam, Ustazah. Mau nggak mau dia harus apa ini buku baca kan disuruh nulis isinya ya. Masa bukunya itu aja gitu kan. Dan itu pasti ada anak yang mau nambah buku jurnalnya, karena memang yang dibaca 1 bulan tuh bisa lebih dari, kadang ada 5 buku kayak gitu. Jadi anak 1 hari pinjem itu bisa 3 hari atau 2 hari sudah kembalikan ganti buku lagi. Itu kan menyenangkan sekali. Kalau memang anak baru permulaan ya paling enggak dengan sesuai target minimal 1 bulan 1 buku ya dipenuhi lah 1 bulan 1 buku itu. Gitu. Memang membangun kebiasaan membaca itu tidak harus sama. Ada anak yang mungkin di kelas saya tuh Mbak Wai kelas 7 kan, mereka banyaknya ternyata komik. Komik komik, tapi kan memang harus ditingkatkan ya. Tapi baiklah daripada mereka tidak mau membuka buku sama sekali gitu. Jadi komik itu untuk awal-awal menumbuhkan minat baca sangat baik ya. Bahkan kita aja masih suka komik ya. Selalu. Karena anak kan suka yang bergambar ya, benar. Bukan hanya membaca loh, Ustazah. Kemampuan anak sini tuh menulis komik aja itu bisa. Bagus banget itu. Itu keunggulan dari siswa di ABY itu memang luar biasa kreativitasnya kayak gitu. Terus Ustazah kalau melihat kalau peran sekolah kita sudah mengusahakan itu ya. Kalau seberapa besar peran sekolah dan kontribusi orang tua untuk membentuk tadi generasi yang cerdas membaca itu seperti apa, Ustazah? Ya, jadi untuk keluarga ABY, ayah bunda memang tolong diperhatikan betul apakah anak-anak kita ini sudah kita dorong untuk membaca, yang pertama. Yang kedua kita fasilitasi. Kita fasilitasi ya artinya kita ajak ke toko buku gitu kan. Mereka awal-awal tidak minta gitu, lama-lama minta. Ada juga ya yang anak setiap perpulangan pondok minta. Nah, itu memang keluarga menjadi nanti pada akhirnya kita yang bersyukur ya ketika mereka bisa membaca itu ya. Manfaatnya tidak secara langsung, tapi itu banyak tren sekarang yang bisa diselesaikan dengan membaca. Itu salah satu hobi. Juga isu kesehatan mental juga ternyata orang yang suka membaca itu mereka lebih bisa punya regulasi emosi, tidak stres, tidak depresi gitu ya. Hiburannya dengan membaca. Hiburannya membaca, dia membaca novel, dia jadi tahu ternyata dunia isinya tidak aku saja ya. Problem hidupku ini ternyata tidak seberapa dengan novel-novel yang saya baca. Jadi jangan berpikir aduh gimana nanti waktu belajarnya berkurang gitu ya dengan membaca gitu. Saya kira biarkan mereka menyukai membaca itu dan mendapatkan manfaatnya. Gitu. Insya Allah mendorong dan memfasilitasi sesuai dengan minatnya gitu ya. Mohon maaf kalau yang cowok-cowok ya, Mbak Coy anaknya cowok semua dua. Nah itu juga seninya mengajak. Kalau dulu anak saya yang cowok dia sukanya Doraemon. Doraemon sampai banyak. Sekarang Roblox sekarang Roblox ya, Conan. Kemudian itu saya kadang mikir ini anak SMP kok yang diminta ini, tapi saya pikir nggak apa-apa lah, dia memang lagi suka itu gitu ya. Saya kan pengennya bu sing rodo kepiye. Nah akhirnya
kalau saya punya buku bagus, ini anak saya kayaknya bagus membaca dan tidak terlalu tebal, itu saya jadikan hadiah atau saya taruh di di mejanya gitu ya. Ini ayah bunda saya kira lebih ini ya, membantu lingkungan membaca, lingkungan harus menumbuhkan ya. Dari keluarga dulu ya. Anak laki-laki suka yang lucu-lucu. Jadi anak saya lucu itu Mbak, SD itu sukanya buku tebak-tebakan. Gitu. Nanti akan dia main tebak-tebakan dengan temannya. Kemudian buku yang terkait silat apa sih yang itu ya, nah, itu jurus-jurusnya itu kan seolah-olah buat apa ya, tapi itu bagus, nanti akan meningkat nanti berdasarkan berkembang sesuai dengan usianya gitu. Gitu. Ya. Berarti kalau anak saya sendiri ya memang kodarullah memang cowok semua. Dan yang paling besar itu TKB, jadi belum ini kalau karena belum begitu lancar untuk membaca. Nah itu berarti masih dalam tahap normal nggak Ustaz? Jadi saya belum mengenalkan normal sekali. Belum jadi, mengenalkan majalah-majalah yang bacaannya saya itu belum. Harusnya memang fase itulah fase dimana supaya dia sangat ingin membaca, kita bacakan. Oh gitu, kita bacakan dengan sangat penuh dengan ekspresi, intonasi yang membuat lucu sekali ya ibuku gitu ya. Ketika baca ternyata cuma buku kok bisa bunyi doa, bisa bunyi gitu. Nah itu anak jadi tahu. Pas dia baca sendiri, lama-lama dia akan. Nah itu jauh lebih baik daripada memaksa mereka. Ya anak saya yang kedua itu, jadi dia tes SD belum bisa membaca. Jadi PR-nya kami kalau harus sekarang ada apa itu namanya observasi ya. Nah benar. Betul, akhirnya saya membeli banyak buku cara membaca, yang akhirnya itu tidak terlalu dipakai. Yang anak Muslim suka membaca, yang baca kada saya beli. Ada anak teman saya bisa baca pakai ini, saya beli. Jadi itu tidak terlalu menarik. Nah ternyata dia awalnya bisa membaca, SD sudah mulai mau masuk. Baru bisa gitu. Anaknya cowok ya, jadi dia awalnya gini, baca kalender itu KALENDER, tanggalan gitu. boleh bisa jadi kayak welcome itu bacanya keset ya, jadi itu nggak mau kan, dia tidak suka ya mengeja. Jadi ya udahlah nanti. Tapi kalau kita selalu membacakan, dia lihat nih bagus, kita bacakan itu tanpa kita tahu sebenarnya kita tarik nih asik kan membaca itu, makanya kamu cepatlah bisa membaca gitu. Itu lebih baik daripada kita leskan yang membuat dia mungkin nanti kita tidak tahu guru lesnya itu kayak apa gaya mengajarnya. Jangan-jangan mohon maaf karena ditarget nih 3 bulan harus bisa baca, padahal anak kita kalau diajari lihat jendela tuh itu kan. Nah kita, kalau saya dengan dia melihat orang tuh membaca asik, dia dibacakan asik, itu lebih penting gitu. Dia akan ternyata enak, asik banget ya membaca. Jadi gitu. menumbuhkan rasa cinta sendiri cinta, itu ya. Jadi buku, untuk pandai membaca usia segitu ya nanti dengan berjalan waktu seneng gitu ya. Iya benar. Optimis nanti bisa pasti. Iya gitu, insyaallah. Ya. Karena menghadapi anak cowok itu ya katanya beda sama cewek. Iya memang ya. Iya. Cowok 2 lagi. Dan jadi kalau permasalahan di keluarga untuk anak saya sendiri itu, jadi kayak malah bicara sama anak saya gak apa-apa ya, mumpung ada ahlinya ini. Jadi kayak ada rasa ini Mary ke adiknya, dalam artian saya disuruh belajar baca, adik kok enggak kayak gitu kan. Itu yang saya hadapi. Apalagi usianya tidak jauh ya. Mungkin justru dua-duanya itu dibacakan, kemudian ada gambarnya. Nanti pernah ya anak-anak saya sampai pada fase mereka itu bacaannya bikin cerita sendiri gitu. Jadi kita tantang aja, ini ada bacaan ini gitu. Kemudian ya itu fasenya memang anak-anak jangan pas lagi pengen main di luar atau suasananya memang asik main di luar, itu ya jangan gitu. Pada saat mereka sudah agak-agak capek, udah suruh diam, itu habis makan, kemudian itu carilah waktu yang tepat. Mungkin itu sih Mbak. Berarti memang dari kesimpulan kita, obrolan kita tadi, memang peran orang tua itu untuk menumbuhkan minat sejak kecil itu sangat penting ya Sada. Jadi jangan hanya menyuruh baca, tapi kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan atau contoh yang
baik, atau contoh ibaratnya ayo baca nak tapi kita nonton HP itu juga bisa ya. Iya, iya. Oh, gitu. Kalau ada momen unik sendiri gak sih Us ketika ada anak-anak membaca itu? Ada momen yang lucu nggak ketika yang paling kecil membaca tiba-tiba tanya hal yang lucu kayak gitu, pernah gak sih? Iya, itu sering, dan itu sangat menjadi momen kita ibu atau ayah itu menjelaskan sesuatu. Ya, misalnya pernah gitu anak saya membaca kisah yang sedih gitu ya, karena orang tuanya meninggal gitu ya, kan dia jadi kayak, nah alangkah baiknya gitu memang membaca itu kita tahu apa yang dibaca anak kita. Ya, kita kan sekarang tidak sulit ya untuk tahu isi buku. Betul. Kita tinggal klik di googling buku ini isinya apa, penulisnya resumennya siapa. Sudah ada. Ya, itu siapa penulisnya. Ketika kemudian pas tanya, Umi kok sedih ada yang meninggal, aku nggak mau Umi meninggal kayak ini. Anak saya juga pernah gitu. Nah, saya sampaikan bahwa iya, semua orang itu akan meninggal dalam pemahamannya ya. Tapi aku nggak mau gitu ya. Saya senyum aja, kita sebatas pemahamannya gitu ya. Nah itu sering, dan itu adalah justru itu momen yang pembaca cerdas itu kan seperti itu. Jadi kalau membaca kemudian tidak ada bekasnya, ya mungkin kita juga sering ya membaca tidak ada bekas, tapi membaca yang ada bekasnya, membaca cerdas itu dia bisa menangkap, menimbulkan pertanyaan, menimbulkan rasa ingin tahu, menambah pengetahuan. Nah itu gitu. Kalau mereka bertanya terhadap sesuatu yang mereka baca, yaitu mereka sudah mulai menumbuhkan kecerdasan membacanya gitu betul. Ya itu. Bisa merasakan, bisa memposisikan ketika ada di dalam bacaan itu ya, apalagi untuk novel-novel sekarang ya. Memang anak-anak sekarang yang saya amati untuk di AB ini sering sekali minat bacanya itu ke fiksi, Ustazah. Benar. Apalagi ada boarding ya, memang untuk rekreatifnya dia itu tadi literasinya memang ke fiksi karena mereka ya nggak gadget, nggak megang. Jadi yang sering ditanyakan, koran ada nggak Ustazah, novel yang terbaru apa? Ya berarti kan mereka memang melampiaskannya untuk rasa ingin tahunya ke sumber referensi yang di perpustakaan gitu ya. Untuk terakhirnya Ustazah, ke rekomendasi buku yang Ustazah sarankan untuk generasi muda sekarang. Masya Allah ya. Saya kok bacalah semua buku menurut saya gitu ya. Karena setiap fase usia kita, bahkan buku yang sama pun akan ada benang merah yang berbeda di fase usia yang berbeda. Dan selagi kita masih diberi oleh Allah nikmat melihat ya, Iqra, bacalah gitu ya. Jadi saya merekomendasikan semua buku, jangan hanya novel, tapi buku motivasi boleh, buku psikologi boleh. Nanti akan apalagi untuk yang tinggal di kota gitu ya, pilihan itu terbuka lebar ya, ada perpustakaan, ada ini ya. Ya, tapi insya Allah ya Indonesia sudah mudah mengakses semua buku, bacalah semua buku, tapi tidak hanya membaca, tapi itu menguatkan menguatkan keimanan kita, menguatkan kedekatan kita kepada Allah ya, meningkatkan semangat kita mengikuti Rasulullah gitu ya. Jangan dengan membaca buku itu tidak menguatkan keduanya gitu ya. Jadi artinya kita membaca buku untuk menguatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pegangan kita tetap itu gitu ya. Jadi jangan karena suka membaca buku, maaf ya, sholatnya telat misalnya, atau malah nggak baca Quran gitu ya. Ini aku lagi suka novel, jadi 2 hari ini maaf tidak baca Quran. Jangan gitu ya. Membaca buku itu memperkaya dan mempercerdas jika kita masih punya keimanan, punya ketaatan gitu ya. Nah itu modalnya kita gitu. Sudah termasuk closing dari percakapan kita pagi ini ya Ustazah. Alhamdulillah Sobat Literasi, untuk percakapan dengan Ustazah Bustani yang sudah role modelnya keluarga yang berliterasinya sangat bagus sekali. Kami ucapkan terima kasih untuk ilmu-ilmunya Ustazah, semoga menjadi motivasi untuk ayah bunda, untuk Sobat Literasi semua, Ustazah. Untuk podcast perdana ini dari kami tim literasi Abu Bakar,
Ada closing lagi Ustazah yang mau disampaikan ke Ibas? Sudah? Cukup. Ayo Ustazah, kita punya slogan tadi kata salam literasi, menghidupkan hati, mencerdaskan negeri. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.